Jadi mohon sama kalian support aku juga. Sebenarnya jadi TKW itu bukan cita-cita, hanya mungkin ini nasib. Hai teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Titin Arpa. Oh ya, perkenalkan, saya itu seorang TKW yang bekerja di Hong Kong. Aku di sini udah hampir 9 tahun. Kali ini saya mau cerita atau curhat kenapa saya bikin konten memasak. Sebenarnya itu karena aku kesel banget sama bos. Oh iya, perkenalkan juga, aku di sini mengurus 4 orang, ada suami, istri, dan 2 anak yang udah perawan tua, mereka enggak nikah. Jadi tiap hari aku memasak buat mereka. Pas awal-awal kesini selama 2 sampai 3 atau 4 tahun saya tidak diperbolehkan memasak. Saya hanya ngiris-ngiris atau belanja barang sama majikan. Terus lama kelamaan saya mau mencoba dan saya bilang ke mereka bahwa oke lah, saya bisa memasak karena di sini saya sudah lama. Dan akhirnya mereka percaya, diperbolehkan masak. Tapi ternyata setelah aku berusaha memasak, ternyata benar-benar pusing. Karena tiap hari harus memikirkan menu apa sih yang harus aku masak, makan apa sih yang enak. Benar-benar itu tiap hari bikin aku stres. Terus karena aku juga di sini memiliki bos cowok yang super cerewet, super bawel, bikin aku sedih, nangis. Karena setiap aku masak, dia itu suka komplain, suka ada aja yang menurut dia itu kurang. Jadi kan aku bingung, ya Allah, kenapa sih gini-gini amat punya majikan? Ya emang sih aku udah biasa dimarahi, aku udah biasa diomelin karena aku kan di sini nggak baru. Tapi kadang namanya juga manusia kan, kadang kesel, kadang aku nangis ketika aku dimarahi. Terus yang bikin aku sedihnya itu, ya Allah, kenapa sih setiap masak selalu dikomplain, padahal aku udah berusaha jadi yang terbaik, aku udah berusaha masak. Aku juga gak mau masakan aku gak enak atau dikomplain, tapi selalu aja ada komen, selalu aja bos aku ngomel tentang masakan. Mungkin karena dia itu sering makan di restoran. Soalnya bos aku yang cowok itu kalau sarapan pergi keluar, makan siang pergi keluar, hanya makan malam saja yang makannya di rumah. Mungkin karena itu juga, tapi pastilah berbeda antara masakan aku sama masakan restoran. Aku aja orang Indonesia dan majikan aku aja masak, dia kan orang Cina. Jadi nggak mungkin setiap orang diajarin terus masakannya sama juga kan rasanya, karena beda orang pasti beda rasa. Tapi aku selalu berusaha sabar. Alhamdulillah ketika aku dimarahin sama bos cowok, ada 3 orang yang selalu membela aku, yaitu ibunya dan anaknya 2. Mereka selalu bilang oke lah, terus dia bisa kok masak segini, enak kok. Terus intinya orang yang 3 itu baik, itulah yang membuat aku bisa bertahan di sini. Padahal si tuan
yang satu itu bener-bener nyebelin, bener-bener bikin aku bete, bener-bener bikin kesal karena ngomelnya itu yang gak hilang-hilang. Pas awal-awal aku kesini selalu belanja berdua. Ketika di rumah dia selalu bilang ikan ini, ayam ini diiniin, diiris gimana, terus kayak gimana. Setelah di pasar ketika belanja dia ngomong lagi, ayamnya diginiin, ikannya diginiin, sayurnya diiris bagaimana, kayak gini, kayak gitu. Padahal itu udah diomongin di rumah, tapi tetap aja karena orangnya bawel jadi ngomong ke akunya beberapa kali. Itu juga bikin aku kesal. Dan tapi alhamdulillah masa-masa waktu itu sudah aku lalui. Sekarang masaknya terserah aku apa yang aku mau masak, walaupun aku kebingungan menu apa yang harus aku masak, karena kalau setiap aku nanya. Jadi itulah cerita aku kenapa aku bikin konten memasak. Karena suatu saat ketika aku udah pulang ke Indonesia, saya mau share video-video aku ke kontak majikan biar mereka tahu gimana sih cara aku memasak. Karena kadang bos aku yang cowok itu mitnah, katanya dagingnya kamu nggak di gini, nggak di ini, nggak di itu. Padahal aku sendiri nggak bodoh-bodoh amat. Masa sih sayur sama daging di oseng-oseng barangan, nanti kan daging lebih matang, sayurnya mentah. Aku juga paham apa yang harus aku lakuin, berusaha yang terbaik buat majikan, berusaha masak enak. Tapi ternyata hasilnya tetap aja si bos cowok bikin aku nangis. Sedih sih kalau dimarahin, tapi kita harus sabar. Kita harus tetap bersabar karena dibalik semua komentar, dibalik semua cobaan, yakin kebahagiaan menunggu kita. Terus di sini juga kan kita nggak selamanya. Kita di sini hanya numpang hidup, dan karena kita, jadi pada intinya aku itu memiliki bos yang super cerewet, bos cowok. Setiap masak aku itu dikomplain, aku itu dipitnah, ini. Aku itu sering nangis karena omelan bos cowok aku. Tapi aku tetap sabar, tetap berusaha bertahan karena alhamdulillah orang-orang yang lainnya baik sama aku. Ketika aku dimarahi mereka itu syukur aku. Udah jangan dengerin omongan Tuhan, karena emang Tuhan itu sifatnya kayak gitu. Tapi kadang aku nangis beneran. Aku tuh sedih, ya Allah kenapa sih aku udah lama di sini tapi tetap aja selalu dimarahin. Terus aku itu bikin video-video masak, jujur mereka itu nggak tahu aku sembunyi-sembunyi bikin video. Karena kalau ketahuan udah pasti saya dimarahi. Kenapa sih masak, kenapa sih ketika bekerja saya main HP. Tapi karena aku punya ide ketika aku udah di Indonesia, ketika aku udah bebas dari rumah ini, aku mau share semua video masakan aku ke majikan aku, ke kontak majikan aku, biar mereka itu tahu gimana caranya aku memasak, gimana perjuangannya aku masak. Dan intinya aku selalu bersabar, aku selalu berdoa sama Tuhan, mudah-mudahan aku kuat tinggal di rumah ini, karena insya Allah setahun lagi aku finish kontrak. Mungkin bagi mereka yang ngevlog atau yang masak-masak diperbolehkan sama majikan, kadang mereka juga mengajak majikannya masuk video, nggak apa-apa. Kalau aku nggak berani, mungkin aku aja bisa kalau seandainya aku ngomong sama mereka, tapi aku nggak mau
bikin masalah atau membuat peraturan sendiri, jadi aku bikin video masak itu sembunyi-sembunyi. Ya udah, segitu aja curhatan aku kali ini, seorang TKW yang sering dimarahin oleh bos cowoknya. Tapi aku alhamdulillah kuat juga, aku tetap sabar juga, karena mungkin ini nasib aku, mungkin ini takdir aku, karena yakin tidak semua bos, tidak semua pembantu memiliki majikan yang baik semua. Pasti ada salah satu yang emang nyebelin, kayak bos cowok aku. Ya udah, terima kasih yang udah menonton video ini. Ini hanya cerita aku. Jadi mohon sama kalian support aku juga. Sebenarnya jadi TKW itu bukan cita-cita, hanya mungkin ini nasib. Intinya apapun yang terjadi kita harus bisa hadapin, karena yakin setiap cobaan, setiap komplainan, setiap apapun itu, musibah atau cobaan, pasti kebahagiaan menunggu kita. Assalamualaikum, terima kasih yang menonton video ini. Bye bye, ketemu lagi di video selanjutnya. Karena aku gak berani aja, udah pengen nangis karena inget semua ocehan omelan bos aku. Bye bye.